Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Wah, semangat sekali hari ini, pagi hari yang cerah ini, kita semangat untuk belajar. Ya, sehat semuanya? Sehat. Absen dulu ya, saya lihat semuanya sudah masuk. Oh ya, ternyata ada yang tidak masuk satu, sakit satu. Semoga segera diberikan kesembuhan ya. Hey, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kemarin kita belajar tumbuhan, hari ini kita belajar tentang wujud benda. Di awal pertemuan kita belajar wujud benda, sampaikan tentang materi. Ya, materi ini bab materi, bukan materi pelajaran, tapi di dalam IPA itu ada yang namanya materi. Segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Nah, setelah itu materi akan terdiri dari beberapa wujud. Wujud benda ada 3. Siapa yang ingat? Mbak Novita apa? Padat, cair, dan gas. Betul, wujud benda ada 3. Padat, cair, dan gas. Ya, ciri-cirinya sudah ingat juga ya, sudah paham. Setelah kita mempelajari wujud benda yang ada di sekitar kita, kita belajar perubahan wujud benda. Benda kok bisa berubah ya? Iya, benda bisa berubah wujud, bukan bimsalabim, tapi karena ada yang namanya kalor. Apa itu kalor? Panas. Karena ada panas, benda-benda itu bisa berubah. Ya. Yuk kita perhatikan di papan tulis. Bentuk-bentuk ya, perubahan wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Ya, ini ada padat, cair, dan gas. Benda padat itu seperti apa sih? Benda padat. Ya, nih, sudah memberikan beberapa eksperimen di sini. Contoh, ya. Siapa yang mau seger? Nah, ini nanti ada perubahan wujud contoh-contohnya ya. Padat. Ini ada gelas. Ya, gelas kaca. Gelas kaca wujudnya padat. Gelas kaca wujudnya padat. Loh, di dalamnya ada isinya. Isinya adalah air. Air berwujud cair. Wah, hebat sekali, pintar sekali. Cair. Nah, kok ini ada seperti asap-asap gitu ya? Ini airnya panas, ya kan? Panas. Ada asap sedikit. Itu namanya gas atau uap air. Itu wujud benda. Sekarang kita pelajari perubahan wujud. Nih, juga menyediakan es batu. Es batunya kecil. Nih, ini air ini nak, tapi sudah berubah wujud. Padat, kita mulai dari padat. Padat ke cair. Padat diberi api atau diberi panas atau kena sinar matahari. Padat itu contohnya, ini hanya untuk perubahan kimia ya nak ya. Padat ke cair namanya mencair. Contohnya es batu menjadi air. Ini es batu ini padat ini padat. Kalau kita biarkan saja
ya kan, karena suhunya ini panas, nanti lama-lama ini menjadi cair. Nih di bawah sudah menjadi cair karena kenapa? Panas menjadi cair. Ini adalah contoh perubahan wujud dari padat ke cair, namanya mencair. Ya, lanjut. Kebalikannya, kalau kebalikannya itu melepas panas, panasnya dikeluarkan, dilepas, cair ke padat, dari air ke es batu, namanya membeku. Ya, jadi kalau kalian air disiapkan kemudian dimasukkan kulkas menjadi es batu, itu perubahan wujudnya namanya membeku. Dari padat ke cair dan sebaliknya sudah paham? Sudah. Lanjut. Sekarang kita menuju cair ke gas. Pernah memasak air? Nah, air dimasak di panci dan di atas kompor. Lama-lama airnya mendidih. Kalau orang Jawa berkutuk-berkutuk gitu ya nak ya. Ya, itu dari cair kena panas. Terus karena mendidih, akhirnya cairan itu tadi berubah menjadi gas, menjadi uap air. Ya, jadi uap. Jadi kalau kalian pancinya itu kalian tutup, pasti tutupnya itu seperti ada titik-titik air. Itu namanya uap air karena dari cair ke gas. Itu kalau tandanya ya, tapi lebih ke tidak terlihat karena gas. Kalau nanti sudah ada ditutupnya itu nanti akan kita belajar mengembun ini ya. Menguap, cair ke gas, seperti kita memasak air. Kok airnya lama-lama jadi sedikit? Diambil siapa? Apakah ada hantu? Enggak, tapi menguap, cair ke gas ya, uap air. Sebaliknya, gas ke cair. Gas ini ada gas ya nak, di sekitar kita ini gas. Kok bisa cair, Us? Iya, karena panasnya dilepaskan. Seperti pada malam hari, ya malam hari itu uap airnya banyak, dingin. Terus kita pagi hari keluar dari rumah, kok daunnya ada airnya ya? Yang nyiram siapa? Padahal baru bangun tidur kok sudah ada yang nyiram. Itu tidak disiram, tapi dari uap air malam hari tadi yang bentuknya uap gas itu melepas kalor menjadi air berbentuk cair yang perubahannya namanya mengembun. Itu kalau malam hari. Kalau di siang hari kita bisa lihat embun nggak? Bisa. Kita pakai ini. Ini adalah minuman es ya. Di sini di dalamnya ada air, kemudian ada es batu berbentuk padat. Airnya berbentuk cair. Ini air ini dan es batu itu melakukan perubahan wujud. Jadi mereka ini sedang menguap, ya kan, jadi uap. Karena samping-sampingnya itu juga dingin, uapnya itu menempel di sini menjadi embun. Ini embun, bukan bocor. Lah Us, kok gelasnya ada airnya ya basah-basah ini bukan bocor, tapi ini embun. Kalau bocor genteng pakai nodrok lah. Kalau ini bukan bocor ya, ini adalah embun. Ini adalah contoh pengembunan. Ya, ini embun. Nah, tadi yang uap air kita masak air, tutupnya itu ada airnya, itu juga pengembun. Nah, ini adalah contoh pengembunan. Paham? Ya. Dari cair ke gas dan gas ke cair. Paham ya?
Ya, lanjut. Kita akan belajar padat ke gas dan gas ke padat. Kok bisa ya Us? Bisa, karena ini perubahan kimia. Tapi hanya dilakukan pada benda-benda tertentu, yaitu air, ya, bukan yang lain. Kalau yang lain fisika. Nanti kita belajar lagi. Kok kayu dibakar nggak bisa kembali ya Us? Nah, itu perubahan fisika. Lanjutannya nanti ya. Kita belajar ini dulu. Padat ke gas. Dari padat kok ke gas? Apa bisa? Bisa. Kalian pernah lihat kapur barus? Ya, atau bahasa Indonesianya kamper. Kamper, kapur barus. Di lemari kalian ada kapur barus? Oh, tidak ada. Itu fungsinya untuk menghindari serangga-serangga yang tinggal di lemari. Jadi kapur barus itu atau kamper itu padat kan? Dia akan menyublim, ya kan? Aromanya itu bisa menjauhkan serangga dari baju. Lama-lama kapur barus menjadi kecil karena sudah menyublim, dan akhirnya kapur barus menghilang, bukan diambil orang tapi menyublim. Nih, padat ke gas. Dan sebaliknya, sekarang dari gas ke padat. Apa iya Us, masa gas nggak kelihatan bisa jadi padat? Bisa. Itulah uniknya IPA ya nak ya. Gas ke padat. Kalian pernah lihat, pernah minum es krim? Ya, es krim itu dibuat karena dari uap air, ya kan, uap ke padat. Nah, itu contoh dari perubahan gas ke padat. Namanya mengkristal. Selain es krim, perubahan dari wujud gas ke padat juga terjadi pada cuaca. Seperti orang-orang di Asia Timur, Cina, Korea, Jepang, itu ada yang namanya salju. Nah, salju itu terbentuk dari perubahan wujud gas, ya kan, dari gas di udara, kalornya dilepaskan, kemudian membentuk padat seperti es batu, tapi tak sekeras es batu. Namanya salju. Paham? Ada yang ditanyakan? Enggak. Wah, untuk menghilangkan ngantuk kalian, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Kalian boleh nyanyi apa? Nanti anti bullying lagi ya. Iya, ya 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling kasih sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, kembali semangat ya. Nah, nih tadi sudah menerangkan tentang menguap, kemudian mencair, mengembun juga. Nih, ngimbun ya, mengembun. Nih, contoh pengembunan. Sekarang Ustaznya ya, semoga kalian bisa. Ini salah satu penilaian juga loh ya, Ustaznya ini ya. Perubahan wujud. Kita bareng-bareng dulu, nanti baru Ustaz. Perubahan wujud dari padat ke cair namanya apa, Nak? Betul. Kalau cair ke padat? Membeku. Kalau cair ke gas? Iya. Kalau gas ke cair? Iya. Kalau padat ke gas? Iya. Kalau gas ke padat? Iya. Luar biasa. Pasti kalian sangat memahaminya. Oke, terus tunjuk ya. Nggak usah deg-degan. Kita belajar bersama, pintar bersama. Semuanya anak hebat ya, Mbak Akila.
Ustaznya, perubahan wujud dari cair ke gas namanya apa ya? Menguap. Iya, menguap. Betul sekali. Lanjut Mbak Anaya. Mbak Anaya, perubahan wujud padat ke cair. Mencair. Betul sekali. Yang lain juga siap ya. Oh, Mbak Azani. Mbak Azani, kalau padat ke gas namanya perubahan wujud apa? Menyublim. Ya, hebat semuanya. Satu lagi ya, Mbak Gazia. Dari gas ke padat namanya perubahan wujud apa? Gas ke padat. Kalau tadi kan padat ke gas, sekarang gas ke padat. Mengkristal. Ya, betul sekali. Semuanya hebat ya, luar biasa. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini. Perubahan wujud benda. Wujud benda ada 3. Padat, cair, dan gas. Dan semua perubahan wujudnya dengan menggunakan kalor dan melepaskan kalor. Ada berbagai perubahan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya sudah, kalau tidak, semoga hari ini dapat ditangkap, dapat dipahami, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wah, ya mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.